Misalnya begini, ada jemaah haji atau jemaah umroh yang ketika berada di tanah suci, ia mengambil batu untuk dibawa pulang sebagai jimat. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut saya keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Sya'ban, yang artinya kurang dari sebulan kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada amalan doa yang harus kita baca ketika kita masuk di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Doanya yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan haji wada. Haji wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salmah bin Qais al-Ashja'i berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada, ketahuilah ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La tusyrik billahi syai'a. Karena mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan dosa yang teramat besar. Maka pesan yang pertama Rasulullah SAW, janganlah kita sekali-kali menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan jalan yang hak. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita belajar tentang bagaimana cara manasik umrah dan haji, ada larangan yang harus kita tinggalkan pada saat kita sudah memasuki ihram. Pada saat kita sudah memasuki niat umroh, maka di sana berlaku larangan-larangan ihram. Sampai kapan? Sampai kita selesai melaksanakan ibadah umroh dan haji ditandai dengan tahallul. Antara niat sampai dengan tahallul, maka kita tidak boleh melanggar larangan itu. Dan salah satu larangannya adalah tidak boleh kita membunuh binatang yang binatang yang tidak menyakiti, mencabut atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Itu dilarang ketika kita melaksanakan ibadah umrah dan haji.
apalagi membunuh jiwa yang tidak hak atau secara tidak hak. Kemudian janganlah berzina. Ini jelas dalam arti zinah mata, zinah telinga, zinah tangan, zinah kaki, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, jangankan kita melakukan zina, mendekati saja kita tidak boleh. La taqrabuz zina. Ya. La taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Artinya mendekati saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas, apalagi melakukan perbuatan zina tersebut. Hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan zina dan hal-hal yang mendekati zina. Amin. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan mencuri. Ya. Mencuri adalah perbuatan yang sangat keji. Kenapa? Karena mencuri adalah mengambil hak yang bukan milik kita dan itu berbuat zalim kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Jadi itulah pesan yang disampaikan Rasulullah SAW atau wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan haji wada atau haji perpisahan atau haji terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Nah, semua pesan Rasulullah SAW itu menjadi pegangan utama bagi kaum muslim dimanapun mereka berada, tidak terkecuali bagi jemaah haji. Ya, karena hubungannya di sini adalah banyak jemaah umroh, jemaah haji, ibu haji, pak haji, maka hubungannya atau kaitannya adalah dengan proses ibadah haji atau ibadah umroh yang kita lakukan di tanah suci. Maka 4 pesan tadi kalau kita kaitkan dengan proses ibadah umroh dan haji, maka itu sangat-sangat tepat. Ya, jangan menyekutukan Allah. Artinya ketika kita melaksanakan tawaf misalnya, kita jangan sekali-kali menganggap bahwa Ka'bah, ya, kemudian Hajar Aswad, Hijr Ismail, Magam Ibrahim dan lain sebagainya itu memberikan kekuatan kepada kita, tetapi itu adalah hanya simbol saja yang memberikan kekuatan, yang mengijabah doa-doa kita tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita luruskan karena tidak sedikit orang yang berangkat ke tanah suci menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di sana itu adalah sakti. Misalnya begini, ada jemaah haji atau jemaah umroh yang ketika berada di tanah suci, ia mengambil batu untuk dibawa pulang sebagai jimat. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut saya keliru. Banyak juga misalnya di Jabal Rahmah, orang naruh KTP, orang menulis sesuatu, mencoret-coret, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena kita secara tidak langsung adalah percaya kepada benda-benda tersebut. Padahal itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak melakukan hal itu. Nah, bisa jadi amalan hajinya akan rusak. Ya. Bahkan batal jika menyelisihi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya tadi katakan bahwa kalau jemaah haji, jemaah umrah melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka bisa jadi proses ibadah, amalan haji dan umrahnya menjadi rusak, bahkan menjadi batal, dan kemudian ibadah umrahnya menjadi sia-sia. Ya, perjalanan yang sangat jauh dari Indonesia ke tanah suci itu tidak ada manfaat atau sia-sia karena perbuatan kita yang menyalahi aturan daripada Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sahabat sekalian yang akan berangkat umroh, berangkat haji, maka perlu belajar agar tidak keliru ketika sampai di tanah suci. Maka
Melalui channel ini insya Allah saya akan selalu membagikan, sharing pengalaman saya atau ilmu yang sedikit ini kepada Bapak Ibu sahabat sekalian, dengan tujuan agar ibadah umroh dan hajinya betul-betul menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan pesan atau wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW ini tadi menjadi masuk ke dalam hati sanubari kita, menjadi pegangan kita ketika kita berada dimanapun, terutama pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.